Yuk kita langsung intip kisah bocah 10 tahun yang sadar punya kekuatan ajaib. Saat dia asyik nerbangin barang-barang di kamar, tiba-tiba ibunya masuk dan memergoki aksi gilanya itu. Bukannya memuji, ibunya malah berteriak histeris dan menyuruhnya berhenti melakukan hal aneh itu. Setelah tenang, sang ibu bertanya lembut, apakah dia masih ingin terus tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Tentu saja Teran mengangguk cepat. Karena itulah, ibunya mendesak Teran berjanji agar tidak pernah lagi menggunakan kekuatan itu. Sejak saat ini, dia melarangnya pamer kekuatan ajaib itu di depan umum. Teran pun bingung lalu bertanya kenapa kemampuannya harus disembunyikan. Ibunya tidak langsung menjawab, melainkan bertanya, apakah Teran masih ingat legenda tentang para bangsawan dan kesatria hebat yang langsung diiyakan oleh Teran. Intinya, orang-orang dengan bakat sihir sepertinya disebut penyihir. Entah mereka dari golongan bangsawan atau kesatria. Namun, kasta mereka sangat berbeda jauh karena kaum bangsawan dipercaya merupakan keturunan langsung dari makhluk suci. Mereka adalah para Freon yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia purba. Sementara para kesatria hanyalah keturunan bangsawan yang darahnya telah bercampur dengan manusia. Biasa menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar. Bahkan di dunia sihir pun kasta ini tetap berlaku. Sang ibu menjelaskan bahwa Teran dilarang memakai kekuatannya karena dia mewarisi bakat ayahnya, yang seorang kesatria, golongan yang selalu tertindas di luar sana. Banyak bangsawan jahat di luar kota yang memperlakukan para kesatria layaknya budak hina. Dia pun memohon agar Teran merahasiakan identitas sihirnya ini rapat-rapat. 8 tahun pun berlalu, dan Teran tetap memegang teguh janjinya. Dia sama sekali tidak tertarik memamerkan bakat sihirnya kepada dunia. Bahkan, dia juga enggan turun gunung untuk sekadar mampir ke desa di bawah sana. Namun di desa itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Tampak dua bocah sedang asik bermain peran sebagai penyihir hebat melawan monster mengerikan. Keseruan mereka terhenti saat kakak populer desa bernama Rabus datang mendekat. Bocah itu lalu bertanya cara menjadi seorang penyihir hebat. Kakek Rabus pun tertawa lalu berujar bahwa menjadi penyihir tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia menjelaskan bahwa penyihir berada di puncak rantai makanan manusia dan menguasai dunia. Dari kasta tertinggi mereka, mereka mewarisi kekuatan misterius leluhur secara turun-temurun. Jadi kedua bocah malang ini jelas tidak punya harapan. Mendengar hal itu, salah satu warga desa di belakang kakek Rabus merasa kasihan pada anak-anak. Dia tidak menyangka sang kakek bisa berkata sekejam itu pada anak kecil. Warga itu kemudian mengganti topik dan berbisik tentang kabar kemunculan monster baru. Rabus pun mengangguk serius membenarkan gosip menakutkan tersebut. Ternyata semalam salah satu warga bernama Rob tidak sengaja berpapasan langsung dengannya. Sosok itu diselimuti bayangan hitam pekat, berwujud macan tutul raksasa yang ukurannya sebesar rumah warga. Tenang dulu, kalian tidak usah panik dulu ya. Rabus meyakinkan bahwa kepala desa sudah pergi ke kota untuk memanggil penyihir hebat demi memburu monster yang berkeliaran itu. Mendengar ini, warga langsung lega. Mereka pun segera melarang anak-anak bermain ke dalam hutan demi keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, menghadapi monster bagi manusia biasa adalah hal yang mustahil. Makanya bantuan penyihir mutlak dibutuhkan di sini. Salah satu warga lalu memastikan apakah semua orang sudah tahu peringatan bahaya ini. Rabus menjawab iya, hingga si warga teringat sesuatu dan bertanya, apakah si gembala di atas bukit sudah mengetahuinya. Sementara itu, si gembala bernama Treb sedang asyik bersantai di atas bukit gundul sembari menjadikan dombanya sebagai bantal empuk. Dia menatap langit biru yang cerah sambil menguap lebar. Teran mengeluh betapa membosankannya hidup di sini karena pemandangan yang dilihatnya selalu saja sama setiap hari. Dia mendesah pasrah, merasa bisa lupa cara berbicara jika terus-menerus hidup menyendiri seperti ini. Saat itulah, kakek Rabus mendadak muncul dan langsung mengomelinya karena malah tidur siang saat matahari masih bersinar terik. Teran bersikap cuek bebek seolah menganggap kakek tua itu hanyalah angin lalu. Dia malah menyuruh Rabus menyingkir karena menghalangi sinar matahari hangat. Rabus geleng-geleng kepala melihat kelakuan kurang ajar pemuda itu. Lalu bertanya, apakah dia masih mendendam tentang kejadian masa lalu. Dulu, setelah ibu Teran meninggal, Rabus memang sempat berniat licik mengklaim domba-domba Teran menjadi milik bersama warga desa. Tanpa basa-basi, Teran langsung menegaskan
bahwa dia jelas masih sangat mengingat kejadian itu. Teran bukanlah orang baik hati yang sudi membagikan harta warisan mendiang ibunya begitu saja. Kepada orang lain, dia juga memperingatkan si kakek kalau hubungan mereka sama sekali tidak sedekat. Itu untuk mengobrol santai. Teran pun menyuruhnya cepat katakan urusannya, lalu segera pergi dari sana. Balasan super dingin ini membuat Rabus naik darah dan ingin mengamuk. Namun tatapan tajam Teran seketika membuatnya ciut seketika. Akhirnya, sang kakek meredam emosinya dan menceritakan kabar buruk tentang monster mengerikan yang baru saja muncul. Dia menjelaskan betapa besar dan mematikannya makhluk liar tersebut dengan wajah penuh kepanikan. Namun, Teran sama sekali tidak terlihat takut ataupun terkejut mendengar cerita itu. Rabus pun heran setengah mati melihat ketenangannya. Padahal si gembala inilah yang paling rawan menjadi target empuk si monster. Kalian heran juga kan, kenapa Teran bisa seberani itu? Rabus sendiri bingung, tapi dia mengingatkan kalau kepala desa sedang menjemput penyihir kota dan meminta Teran tetap waspada demi keselamatan nyawanya sendiri. Tapi Teran justru membalasnya dengan cuek, berkata bahwa kakek tua itu sebenarnya tidak mencemaskan dirinya, melainkan hanya khawatir pada domba-dombanya yang berharga tinggi. Rabus hampir meledak saking kesalnya. Namun Teran menyuruhnya segera angkat kaki karena urusannya sudah selesai. Dia bahkan mengejek napas si kakek sangat bau naga, membuat pria tua itu pergi dengan sangat dongkol. Berbicara tentang monster, mereka adalah makhluk liar yang menguasai kekuatan sihir kuno. Jika penyihir adalah puncak dari manusia biasa, maka monster adalah puncak kasta tertinggi dari kawanan binatang liar. Teran pun merasa cukup antusias karena akhirnya bisa melihat sosok penyihir asli dengan mata kepalanya sendiri. Meski begitu, dia agak ragu apakah penyihir bayaran desa kecil ini bakal sehebat rumornya. Namun rasa penasarannya jauh lebih besar karena dia ingin mengukur sejauh mana batas kekuatan penyihir luar. Tiba-tiba saja, hidung Teran mencium aroma amis darah yang sangat menyengat dari arah bawah bukit. Dia pun bergegas mengikuti asal bau tersebut. Tak jauh dari sana, dia menemukan jasad kakek Rabus yang baru saja menemuinya. Tubuhnya telah robek hancur layaknya kertas yang dicabik-cabik paksa. Teran terkejut karena orang yang baru saja memperingatkannya justru malah tewas terlebih dahulu. Meski begitu, ekspresi wajah Teran tetap datar dan sangat tenang saat memeriksa kondisi mengerikan jasad sang kakek. Dia langsung menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan ini bukanlah binatang biasa, melainkan si monster yang dibicarakan. Belum sempat dia menganalisis lebih jauh, sang pelaku tiba-tiba saja muncul dari balik kegelapan hutan. Wujud monster itu persis seperti rumor yang beredar, diselimuti oleh aura hitam pekat yang pekat. Badannya sangat besar lengkap dengan tatapan mata merah yang sangat buas dan menyeramkan. Kekuatan monster memang di luar nalar manusia biasa. Anak Rob yang mendengar hal itu pun ketakutan dan merasa desa mereka sudah tamat. Namun ayahnya menenangkan bahwa penyihir pasti sanggup mengatasi ancaman tersebut. Sang ayah meyakinkan anaknya bahwa penyihir mustahil kalah karena mereka bisa menumpas monster hanya dengan satu kata perintah sihir saja. Sementara itu, situasi di atas bukit semakin memanas. Teran berdiri berhadapan langsung dengan monster buas tanpa rasa takut sedikit pun. Dengan nada super dingin, dia menyuruh monster itu mati. Gelombang kejut dahsyat meluncur deras hingga menghantam monster itu mundur. Sayangnya monster itu masih berdiri kokoh. Teran sempat terdiam heran melihat serangan pertamanya gagal total. Di saat dia sedang berpikir keras mencari cara lain, makhluk buas itu mendadak melompat menerkamnya. Teran refleks mengucapkan mantra perintah lain untuk menghentikan gerakan monster itu. Namun cakar tajamnya masih nyaris merobek tubuh Teran. Dia tidak menyangka dua sihir perintahnya ternyata tidak mempan sama sekali. Dengan penuh amarah, monster itu berputar balik untuk menyerangnya kembali. Teran melompat mundur gesit demi menghindari sergapan mematikan tersebut. Dan kini, dia memutuskan untuk mulai bertarung dengan serius. Teran pun bergayal, layaknya gembala sejatil, lalu mengeluarkan ketapel talinya. Dia memasang sebuah batu kecil, memperkerasnya dengan sihir hitam, lalu melontarkannya sekuat tenaga ke arah kepala monster tersebut. Agar semakin mematikan, dia merapal mantra percepat di udara. Begitu batu mendekati target, Teran memerintahkannya untuk menembus kerasnya tubuh monster.
menghasilkan ledakan shockwave dahsyat yang melubangi bahu binatang buas itu. Monster itu langsung menerjang kembali, tapi tenang saja. Taran belum selesai karena batu tadi melesat balik layaknya bumerang maut. Kalian siap melihat apa yang terjadi selanjutnya? Menyasar langsung ke kepalanya. Dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat, batu itu menebas kepala si monster dari belakang sebelum sempat menyentuh Tiran. Berkat daya dorong lemparan yang begitu kuat, monster langsung tumbang tak bernyawa, sementara Tiran tetap santai menghadapi semuanya. Dia memutuskan membuang jasad monster itu ke lembah sambil membatin betapa warga desa hobi sekali. Membuatnya stres. Nah, mari kita lihat kelanjutan kisah Tiran ini. Keesokan paginya, dia tiba-tiba didatangi rombongan warga desa yang mengamuk. Mereka menggedor pintunya dengan kasar tanpa sopan santun sama sekali. Rupanya mereka datang untuk menuduh Tiran membunuh Rabus. Si pemimpin rombongan langsung mencengkeram kerah baju Tiran sambil mencaci maki dirinya tidak tahu malu. Dia menuduh Tiran menyiksa Rabus lalu membuangnya agar dimakan monster. Tiran dengan santai membalas bahwa dia paham kenapa mereka memfitnahnya. Itu karena sesepuh desa mati sendirian sementara para pemuda penakut malah lari bersembunyi dari monster. Tiran menyindir mereka sengaja mengembing hitamkan dirinya demi menutupi rasa bersalah mereka sendiri. Hal ini tentu saja membuat si provokator naik pitam hingga langsung melayangkan sebuah pukulan ke wajah Turan. Tapi Turan menghindar dengan sangat mudah. Dia langsung membalas dengan sundulan maut yang membuat hidung pria itu bersimbah darah. Dalam hati, Turan merasa senang. Dirinya menguasai sihir karena semua urusan jadi sangat praktis. Cukup dengan membayangkan keinginannya, sihir itu terwujud dengan bayaran mana. Tiba-tiba, seorang penyerang maju mencoba memukul Turan menggunakan sebilah kayu. Tapi Turan hanya berbisik pelan menyuruhnya jatuh. Mantra itu langsung bekerja, membuat pria itu tersandung sebelum sempat mendekat. Turan pun lanjut mempermainkan sisanya karena dia tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk melumpuhkan mereka. Rencananya sederhana, hajar saja secukupnya asal mereka tidak sampai mati. Tak lama, Turan merebut tongkat kayu salah satu warga dan menghantam wajahnya, sembari menjadikannya tak menghidup untuk menahan pukulan warga lain. Pada akhirnya, Turan menyapu bersih mereka dengan mudah tanpa membongkar fakta bahwa dia sebenarnya seorang penyihir. Setelah menghajar habis-habisan, Turan menceramahi mereka agar menggunakan tenaga tadi untuk mengurus pemakaman Rabus saja. Setelah selesai melumpuhkan gerombolan pria tersebut, Turan kemudian beralih menatap para ibu-ibu dan bertanya apakah mereka ingin ikut bertarung. Sontak mereka mengangkat tangan tanda menyerah, mengaku tidak mau mencari masalah dan berdalih hanya ingin menyapa Turan sendiri. Tidak ambil pusing karena mereka tidak punya nyali bertarung. Lalu menyuruh para wanita menyeret pulang pria-pria itu turun gunung. Saat masuk kembali ke dalam rumah, Turan sadar. Masalah ini belum selesai karena warga pasti akan memerasnya saat dia turun ke desa untuk berdagang. Tapi dia tidak peduli karena dia tinggal memberi mereka pelajaran agar mendapat kesepakatan yang adil. Turan yakin tidak akan ada lagi pengacau yang berani datang mengganggunya setelah diberi pelajaran berharga tadi. Namun, belum juga dia selesai bergumam dalam hati, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Dia pun membuka pintu dengan emosi, tapi tunggu dulu. Sosok di depannya ini sama sekali tidak terlihat seperti warga desa biasa. Turan langsung bertanya siapa dia. Pria itu menjawab hanya ingin meminta bantuan terkait perjalanannya. Namun tampaknya dia datang di waktu yang salah. Turan pun meminta maaf atas ketidaksopanannya karena baru saja kedatangan tamu tak diundang. Sejujurnya Taran agak ragu apakah responsnya sudah benar. Sebab dia jarang bersosialisasi meskipun mendiang ibunya selalu mengajarkan sopan santun. Berusaha mencairkan suasana, Taran mempersilahkan pria asing itu masuk jika dia membutuhkan tempat istirahat sementara. Tidak butuh waktu lama bagi Taran untuk menyajikan hidangan lezat yang melimpah ruah bak sebuah pesta. Sambil menikmati makanan, mereka mengobrol santai dan Taran bercerita bahwa dia memang jarang berinteraksi dengan warga desa sekitar karena dia lahir dan tumbuh besar di atas bukit ini. Taran menghabiskan hidupnya sebagai penggembala domba dan merasa heran kota sekecil ini kedatangan pelancong. Di luar dugaan, pria asing itu justru memujinya karena memiliki tata krama yang baik bagi seorang penggembala yang hidup menyendiri. Taran menjelaskan
bahwa semua itu ajaran ibunya. Namun sayangnya sang ibu kini telah tiada. Akibat penyakit parah, pria itu membuat tanda suci keagamaan sambil mendoakan agar ibu Taran tenang di surga karena berhasil mendidik putra yang hebat. Usai momen emosional itu, obrolan mereka pun kembali berlanjut ke topik biasa. Taran penasaran apa yang membawa pria itu ke kota terpencil ini. Si pria asing kemudian menceritakan bahwa dia sedang menjalankan kontrak misi khusus dari seseorang untuk membasmi monster di desa, yang secara tidak langsung mengungkap bahwa dia adalah seorang penyihir. Taran terkejut mendengarnya dan langsung menyadari kalau orang di depannya adalah penyihir yang dimaksud warga desa. Penyihir itu berkata memiliki satu pertanyaan penting untuk Taran. Taran pun mempersilahkannya bertanya. Penyihir tersebut mengaku bisa merasakan keberadaan aura monster di sekitar sini. Anehnya dia tidak melihat satupun jasadnya. Lebih ganjil lagi, Taran terlihat sangat santai padahal dia tahu persis bahaya yang mengancam. Menurutnya, Taran adalah mangsa paling empuk bagi monster tersebut. Namun sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan. Dia memuji keberanian Taran yang tidak biasa bagi seorang penggembala lokal yang tidak pernah pergi kemana-mana. Dengan nada dingin yang serius, penyihir itu pun bertanya siapa Taran sebenarnya. Kalian pasti tahu kan kelanjutannya. Pertanyaan itu langsung membuat Taran panik setengah mati. Dia langsung teringat kilas balik saat dia bertanya kepada ibunya mengenai konsekuensi jika identitas sihirnya terbongkar. Sang ibu pernah menjelaskan bahwa ada kaum bangsawan jahat yang mengumpamakan diri mereka sebagai penggembala. Jika para bangsawan adalah penggembala, maka ksatria di bawah mereka hanyalah anjing penjaga peliharaan belaka. Anjing-anjing itu mungkin akan merawat domba dengan penuh kasih sayang layaknya keluarga. Namun, mereka juga siap mengorbankannya kapan saja. Ibunya menegaskan bahwa dia sangat tidak menginginkan takdir mengerikan seperti itu menimpa putranya. Itulah mengapa tidak boleh ada satu orang pun yang tahu identitas aslinya, terutama penyihir lain. Jika sampai ketahuan, mereka akan menculik Taran dan menjadikannya budak yang siap dibuang. Demi melindungi rahasia besar tersebut, agar tidak pernah bocor ke telinga siapapun, ibunya memberikan wejangan ekstrim bahwa satu-satunya cara terbaik yang harus dilakukan Taran adalah dengan cara menghabisi nyawa orang tersebut. Kembali ke masa kini, Turan pun mulai mempertimbangkan opsi nekat itu. Sang penyihir menyadari perubahan tatapan mata Turan yang mendadak dingin dan bertanya mengapa dia bungkam. Sebelum Turan sempat melancarkan serangan mematikan, penyihir itu mendadak mencairkan suasana dengan tertawa dan berkata bahwa itu hanyalah lelucon belaka. Turan pun bernapas lega walau sempat terkejut dengan candaan garing tersebut. Dia meminta maaf karena tidak memiliki selera humor yang bagus. Penyihir itu justru merasa bersalah karena telah membuatnya tegang. Turan tersenyum tipis dan berkata bahwa ini pertama kalinya dia mendengar lelucon khas seorang penyihir sehingga membuatnya sedikit kaget. Sang penyihir kemudian teringat kalau mereka belum saling memperkenalkan diri secara resmi satu sama lain, lalu dia mulai memperkenalkan namanya terlebih dahulu sebagai Kjorn, sang pengembara. Keduanya pun saling berjabat tangan erat dan Turan juga turut mengenalkan dirinya. Dia menyebutkan tahun ini usianya genap 18 tahun, sedangkan Kjorn mengaku sudah berumur 75 tahun. Turan sangat terkejut karena penampilan Kjorn jauh lebih muda dari usianya. Kawan pun menjelaskan bahwa penuaan fisik para penyihir berjalan jauh lebih lambat dibanding manusia biasa. Turan penasaran bagaimana Kjorn bisa menjadi pengembara bebas. Kawan menceritakan bahwa setelah mengabdi pada keluarga Arabian selama 60 tahun, dia memilih pergi untuk menjelajahi dunia luar tanpa mau menetap dimanapun. Tanpa disadari, obrolan mereka mengalir begitu dalam hingga membuat Turan heran mengapa dirinya bisa sesantai itu di dekat orang asing. Karena hari sudah semakin larut, kawan berpamitan untuk segera melanjutkan perjalanannya. Sebelum melangkah pergi, kawan meletakkan sekeping koin perak Arabian murni di atas meja sebagai upah makan malam yang lezat. Koin itu merupakan perak kualitas tertinggi yang bernilai sangat mahal di pasaran. Turan menerima koin itu dengan gembira sembari mendoakan kelancaran misi perburuan Kjorn. Sang penyihir memintanya tidak perlu sungkan karena kemungkinan besar dia akan sering mampir untuk menumpang makan lagi di masa mendatang. Keesokan paginya,
Turan menggiring dombanya ke padang rumput dengan wajah berseri-seri. Bagaimana kelanjutan persahabatan unik mereka? Kalian dan aku pastinya wajib menantikan petualangan seru mereka berikutnya. Kalian harus dengar ini. Pertama kalinya Turan ketemu penyihir dan langsung ngobrol santai banget. Turan bahkan ngaku kalau Kilon tuh orang dewasa paling humoris yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Malam itu, sebelum Kilon pulang bawa hasil buruan, membuat Turan menyimpulkan kalau dia orang baik. Padahal, dulu Turan selalu mengira para ksatria itu cuma anjing pemburu tanpa emosi yang diperalat oleh bangsawan sombong. Sekarang Turan malah bingung bagaimana caranya memberitahu Kilon kalau tidak ada monster lagi di bukit. Sore harinya, Kilon terlihat sedang menyelidiki hutan dan dia menyadari ada sisa-sisa pertempuran, tapi dia tidak bisa merasakan hawa monster sama sekali. Dia melihat batu yang tertancap rapi di pohon dekat pohon-pohon yang tumbang, membuatnya bertanya-tanya apakah monsternya sudah dikalahkan. Di saat yang sama, dia penasaran siapa yang memburunya. Curiga jangan-jangan kepala desa menyewa penyihir lain selain dirinya. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa ini melegakan karena jika monsternya sudah mati, wilayah ini otomatis aman. Dan itu yang paling penting, tiba-tiba dia mencium bau yang sangat aneh dan saat dia berbalik, dia melihat monster macan tutul yang dikalahkan Turan berjalan ke arahnya. Tapi situasinya jadi rumit karena monster itu telah berubah menjadi hantu gentayangan. Membuat Kilon panik karena dia tidak menyangka ada orang sekonyol ini. Saat dia masih berusaha mencerna apa yang terjadi, monster itu langsung menyerangnya, memaksa Kilon untuk melompat mundur. Ternyata, monster bakal berubah jadi hantu gentayangan kalau dikalahkan tanpa menyerap atau membuang mana dari mayatnya. Ini pengetahuan dasar para penyihir dan dia yakin semua orang pasti tahu hal itu. Monster itu menerjangnya lagi. Tapi Kilon melompat ke udara untuk menghindar dan dia makin yakin kalau yang mengalahkan monster ini adalah penyihir. Tapi dia bingung. Kenapa mayatnya dibiarkan begitu saja sampai jadi hantu? Dia curiga pelakunya masih pemula. Tapi di sisi lain rasanya tidak mungkin karena penyihir amatir mana bisa mengalahkan monster sekuat macan tutul raksasa di hadapannya ini. Karena kepalanya pusing memikirkan kenapa monster ini dibiarkan jadi hantu gentayangan. Kilon menyimpulkan kalau dia harus segera memusnahkannya. Kilon merapalkan panah sihir lalu menembakkannya ke monster itu. Tapi di luar dugaan, serangan sihirnya malah lenyap tak berbekas. Kilon langsung syok karena ini membuktikan kalau mana si monster jauh melampaui miliknya. Sekarang, perhatikan bagian menegangkan ini. Tiba-tiba monsternya menghilang begitu saja dari pandangan. Membuat Kilon panik setengah mati karena tidak tahu serangan apalagi yang akan datang. Mendadak, monster itu muncul tepat di belakangnya dan menebas dengan brutal. Kilon nyaris menghindar, tapi dadanya tetap tergores. Dan barulah dia sadar kalau yang dihadapinya adalah monster yang tidak mungkin bisa dilawan oleh ksatria biasa. Dari pengamatannya, minimal seseorang harus selevel bangsawan tingkat rendah untuk punya peluang menang. Keringat dingin mulai mengucur deras karena ketakutan. Karena bertemu monster mengerikan di desa terpencil seperti ini, benar-benar di luar dugaannya. Melihat situasi yang sangat kritis ini, Kilon pasrah dan merasa ajalnya sudah dekat. Namun dia menolak mati konyol sendirian dan berniat menyeret monster sialan itu bersamanya. Dia mulai memusatkan seluruh sisa mananya ke telapak tangannya, bersiap menusuk jantung monster itu secara langsung saat menerjangnya. Sesuai dugaan, monster itu langsung melompat maju, dan Kilon pun ikut melesat, siap mengorbankan nyawanya demi serangan terakhir. Tepat sebelum cakar monster mengenainya, sebuah tembakan sihir dahsyat meluncur dari kejauhan dan menebas monster itu hingga hancur dalam satu serangan. Kilon langsung menghela napas lega setengah mati, lalu tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat akrab di belakangnya menanyakan keadaannya. Kilon berbalik dengan kaget, tidak percaya kalau Tiran ternyata adalah seorang penyihir hebat. Tiran mengiyakannya, lalu Kilon bertanya kenapa dia tidak jujur sejak awal. Tiran hanya diam membisu, membuat Kilon mengubah pertanyaannya dan menanyakan alasan Tiran menolongnya padahal dia bisa saja pergi mengabaikannya. Tiran akhirnya menceritakan alasannya, membawa ingatan kita kembali ke malam kemarin saat Kilon pulang membawa hewan hasil buruannya. Tiran sempat bertanya kenapa Kilon repot-repot sok jadi pahlawan.
Padahal dia bisa kaya raya dengan kemampuannya. Kion lalu menjelaskan kalau para penduduk desa sangat malang karena tinggal di perbatasan tanpa perlindungan sama sekali. Turan sempat mengingatkan kalau itu bukan urusannya. Namun Kion menegaskan bahwa dia adalah seorang penyihir yang mewarisi berkah kekuatan dewa. Jadi, dia merasa sudah kewajibannya untuk melindungi rakyat jelata. Kion sadar tidak semua penyihir berpikir mulia seperti dirinya. Tapi, kalian setuju kan kalau prinsip hidup setiap orang memang berbeda? Nah, kembali ke masa sekarang. Turan mengungkit ucapan Kion malam itu, bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Tiba-tiba, monster hantu itu menyerang mereka lagi. Namun untungnya, mereka berdua berhasil melompat menghindar tepat waktu. Kion lalu memperingatkan Turan, kalau mereka tidak punya harapan menang melawan makhluk tingkat tinggi yang hanya bisa ditangani oleh kelas bangsawan. Turan mendesak Kion pergi menemui kepala desa agar para warga segera dievakuasi selagi dirinya menahan monster itu sendirian. Jauh di lubuk hatinya, Kion sangat cemas karena tahu Turan tak punya peluang. Tapi dia tak punya pilihan selain mengikuti rencana tersebut. Tiba-tiba, Turan berkata kepadanya untuk tenang saja karena jika serangan pertamanya tadi mengenai sasaran, semuanya bakal beres. Kion terperangah mendengar ucapan itu karena secara tidak langsung Turan mengakui kalau serangan tadi bukanlah kekuatan penuhnya yang sebenarnya. Kion langsung tercengang menyadari kalau kekuatan Turan ini setara atau bahkan melampaui para bangsawan tinggi. Kion hanya bisa melongo melihat Turan mulai menyerap mana di sekitarnya untuk bersiap meluncurkan serangan mematikan. Detik itu juga, Kion sadar kalau dia sedang berhadapan dengan sosok penyihir monster yang sanggup mengguncang seisi dunia. Di saat yang sama, Turan berniat mengerahkan seluruh kemampuannya karena dia sendiri penasaran dengan batas kekuatannya. Dengan mana yang meluap-luap, dia berhasil mengendalikan tumpukan batu besar untuk dijadikan senjata perempar melawan sang hantu. Kion menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan Turan bertarung sendirian. Karena sahabat apapun bakatnya, hantu gentayangan itu musuh yang sangat merepotkan. Kion merasa mereka harus bekerja sama. Namun dia langsung berubah pikiran saat melihat gelombang serangan pertama Turan yang begitu mengerikan dan mematikan. Kion sadar dirinya cuma bakal jadi beban di sana. Dan satu-satunya hal berguna yang bisa dia lakukan saat itu adalah membantu bakat alami Turan berkembang maksimal. Serangan Turan menghasilkan ledakan luar biasa, namun saat debu menipis, sang hantu masih segar bugar. Turan kaget setengah mati dan Kion menjelaskan kalau hantu gentayangan tidak mempan diserang menggunakan serangan fisik biasa. Turan lantas bingung bagaimana cara membunuhnya jika fisik tidak berguna. Dan kawan menjawab kalau satu-satunya kelemahan makhluk itu adalah api atau petir. Turan menuruti saran kawan dan mencoba membakarnya. Tapi usahanya gagal total dan kawan berteriak kalau caranya salah besar. Kawan benar-benar tidak habis pikir kenapa Turan tidak mengerti hal dasar mendasar dari teori dunia sihir. Karena untuk memproyeksikan elemen sihir keluar tubuh, proses pengaliran energi yang benar adalah syarat mutlaknya. Kawan pun mulai menyadari sebuah fakta krusial. Jangan-jangan Turanlah pelaku yang membunuh monster itu, lalu membiarkannya berubah jadi hantu gentayangan. Monster itu terus mengamuk liar demi mengincar nyawa Turan. Tapi saat itu juga Kawan akhirnya menyadari satu kebenaran mutlak bahwa Turan belum pernah menyerap mana seumur hidupnya. Kawan pun menginstruksikan Turan agar jangan sekadar menyalakan api, melainkan menciptakannya lalu menembakkannya dengan cepat. Turan langsung mempraktikkan saran tersebut dan dia mulai memusatkan kobaran api di telapak tangannya. Bagi penyihir biasa, membuat api itu mudah, tapi mengendalikannya adalah perkara lain yang butuh latihan bertahun-tahun. Tapi Kawan lagi-lagi dibuat melongo tak percaya, karena Turan berhasil menciptakan bola api raksasa tanpa kesulitan sama sekali. Turan kemudian menghempaskan kobaran api itu ke arah monster hantu. Melipat gandakan panasnya begitu mengenai sasaran, makhluk itu langsung menjerit kesakitan dan Kawan menyuruhnya terus mengalirkan energi mana agar apinya tidak padam sampai seluruh tubuh monster hantu itu benar-benar musnah menjadi abu. Turan terus mempertahankan intensitas apinya dengan wajah super tenang sampai akhirnya monster itu hangus jadi kerangka gosong. Luar biasa kan? Pertarungan epik ini berakhir menang.
Dan kalian pasti setuju kalau bakat Turan ini benar-benar tidak masuk akal. Kalian tidak akan percaya kalau sesosok hantu mengerikan yang butuh bangsawan untuk mengalahkannya justru habis di tangan gembala gunung. Turan lalu bertanya apakah ini sudah berakhir, tapi kawan menyuruhnya menyerap mana dulu. Daripada harus bertarung lagi dalam waktu dekat. Turan bingung bagaimana caranya. Lalu kawan menjelaskan kalau dia hanya perlu membayangkan dirinya sedang menarik sesuatu dari dalam makhluk itu. Turan mengerti dan bersiap. Dia langsung merentangkan tangannya seperti yang diinstruksikan. Tiba-tiba saja, aliran mana mulai keluar dari jasad monster itu dan masuk sepenuhnya ke tubuh. Turan kawan pun berkata kalau Turan akan segera merasakan hal aneh. Sebuah sensasi kenikmatan yang luar biasa. Turan mengaku awalnya ia bahkan tidak percaya hal seperti ini nyata. Kawan yang shock langsung bertanya, apakah ini benar-benar pertama kalinya dia menyerap mana? Dan Turan menjawab iya. Biasanya setelah kebangkitan pertama, mana seseorang akan tumbuh lambat seiring usia. Cara tercepat untuk berkembang adalah memburu monster atau penyihir untuk diserap mananya. Namun, fakta bahwa ini adalah pengalaman pertama Turan sungguh luar biasa. Dia sudah bisa mengendalikan energi sihir di tingkat setinggi ini. Hal ini membuktikan kepada Korn bahwa potensi bawaan Turan berada di level yang sangat berbeda. Tiba-tiba, Korn memanggil nama Turan dengan serius. Meminta maaf atas kelancangannya sambil bertanya dari keluarga bangsawan mana dia berasal. Turan malah dengan santai menyuruh Korn mengurus lengannya yang terluka dulu. Membuat kesatria itu langsung terkejut mendengarnya. Mereka pun kembali ke rumah Turan. Setelah membersihkan luka dan membalut lengannya, Kawan meminta maaf karena telah membuat Turan tidak nyaman. Tapi, Turan kembali mengingatkan pria itu tentang apa yang terjadi. Dia sudah berulang kali menegaskan bahwa dia bukan dari keluarga terhormat. Dia hanyalah seorang gembala domba miskin yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya sendiri. Kawan lalu bertanya heran kenapa pemuda sehebat dia memilih untuk hidup sebagai gembala biasa. Kawan meyakinkan Turan bahwa dia tidak bermaksud meremehkannya. Namun pekerjaan itu sama sekali tidak cocok untuk bakatnya. Turan kemudian mengungkapkan bahwa semua ini adalah wasiat ibunya. Ibunya berpesan bahwa kaum bangsawan hanya memanfaatkan penyihir lalu membuang mereka begitu saja. Setelah tidak berguna, mendengar hal itu, Kaun justru memuji ibunya sebagai sosok yang sangat bijaksana. Turan tentu saja merasa heran. Dia mengira Kaun akan menyebut ibunya terlalu protektif. Tetapi pria itu kembali menegaskan kebijaksanaan ibunya. Dia menjelaskan bahwa kekuatan besar yang dimiliki para penyihir pada akhirnya hanya akan mengundang konflik tiada akhir. Nah, coba kalian perhatikan bagian ini. Beberapa tahun lalu, pecah perang dahsyat antara keluarga bangsawan agung. Itu adalah pertempuran antara keluarga Arabian, tempat Kaun mengabdi, melawan keluarga besar Sahar yang sangat kejam. Perang itu merenggut banyak sekali nyawa. Dari sekitar 3.000 kesatria Arabian, lebih dari 900 orang tewas mengenaskan. Sayangnya, semua orang yang sangat dekat dengan Kaun ikut menjadi korban di sana. Kaun mengenang kembali mereka yang gugur, termasuk istri dan anak tercintanya yang paling berharga. Kini, hanya dia yang tersisa. Itulah kenapa Ibu Turan benar. Nyawa seorang kesatria bisa melayang begitu saja tanpa arti. Bahkan jauh lebih mudah lenyap dibandingkan rakyat biasa. Namun, Kaun memberitahu satu hal di mana Ibu Turan keliru, yaitu tentang bakat luar biasa pemuda itu sendiri. Turan pun merasa bingung mendengarnya. Kaun menjelaskan bahwa dirinya hanyalah kesatria berkemampuan rata-rata. Sedangkan Turan mampu menumbangkan monster yang tidak bisa dia kalahkan sendiri. Bakat Turan setara dengan kaum bangsawan tinggi, bukan sekadar kesatria kelas bawah biasa. Bahkan potensi sihirnya masuk dalam kategori tingkat atas yang langka. Turan kemudian bercerita bahwa mendiang ibunya pernah berkata kalau ayahnya adalah seorang kesatria biasa. Tapi di titik ini, Turan mulai curiga kalau itu cuma kebohongan belaka. Kawan lalu menjelaskan bahwa kadang ada anak bangsawan yang kemampuannya sangat buruk. Begitu pula sebaliknya bagi anak kesatria yang terlahir dengan bakat sekelas bangsawan agung. Kawan menyarankan agar Turan segera meninggalkan bukit sunyi ini. Ketika ditanya alasannya, dia menjawab bahwa umat manusia saat ini sangat membutuhkan pelindung kuat. Sebab manusia bukanlah predator puncak di dunia ini. Ras-ras lain yang dulu diusir oleh para dewa masih terus mengintai.
menunggu kesempatan emas untuk bangkit kembali dan menghancurkan peradaban kita. Namun di tengah ancaman kepunahan itu, para bangsawan malah sibuk saling berperang sendiri. Kawan menegaskan bahwa dunia sangat butuh sosok pemimpin yang kuat sekaligus berhati mulia seperti Turan. Kawan berjalan menuju pintu lalu bertanya, apakah Turan puas hanya hidup sebagai gembala? Turan terdiam sejenak memikirkannya. Sebelum bertanya apa yang bisa dia dapatkan jika turun dari gunung ini. Kawan menjawab bahwa semua itu kembali pada keinginannya sendiri. Mulai dari ketenaran hingga kehangatan keluarga memang sulit didapatkan. Tetapi segalanya mungkin terjadi. Sambil melangkah keluar, kawan berpesan lagi. Turan bisa memilih menjadi pengelana bebas sepertinya yang membasmi monster pengganggu. Atau penjelajah daerah tak dikenal. Dia bahkan punya peluang diadopsi oleh salah satu keluarga bangsawan besar demi kekuasaan. Dan menapaki jalan kejayaan politik. Turan mengikuti langkah Keon. Mengakui bahwa menjelajahi dunia luar rasanya jauh lebih menarik daripada terus menggembalakan domba di atas bukit yang sunyi ini. Kalian juga pasti penasaran dengan dunia luar itu kan? Di sisi lain, Keon merasa mungkin dia terlalu banyak berharap pada pemuda ini. Tetapi dia berjanji akan mendukungnya dengan segala cara. Dengan semua koneksi yang dimilikinya. Keon kemudian menanyakan apa kemampuan garis keturunan milik Turan. Tetapi si pemuda sama sekali tidak paham apa maksudnya. Keon segera meminta maaf karena lupa kalau Turan masih awam tentang dunia sihir. Dia lalu menjelaskan bahwa kemampuan garis keturunan adalah bakat khusus warisan leluhur mereka, para Freyan. Bakat genetik inilah yang menjadi pembeda utama antara kesatria biasa dengan bangsawan sejati. Kawan lalu bertanya, apakah ada mantra sihir tertentu yang terasa sangat mudah saat dicobanya? Atau mungkin dia memiliki kemampuan fisik luar biasa lainnya, tanpa perlu memicu energi mana? Turan berpikir sejenak, lalu mengaku bahwa dia punya penciuman tajam dan sangat mahir melempar batu. Kawan menjelaskan penciuman tajam itu bisa jadi bakat keturunan. Sementara keahlian melempar senjata merupakan ciri khas dari keluarga Arabian. Meskipun itu kemampuan yang cukup umum ditemukan di luar sana, Kawan tetap meminta Turan menceritakan bakat lainnya. Namun setelah mendengar semuanya, Turan menyadari raut wajah Kawan mendadak berubah drastis tidak seperti biasanya. Turan langsung bertanya heran. Kawan akhirnya berhasil menebak dari silsilah keluarga mana asal-usul Turan sebenarnya. Dengan nada bicara yang mendadak dingin dan kaku, Kawan menyebutkan satu nama keluarga besar, yaitu keluarga Sahar, musuh bebuyutan yang dulu membantai habis keluarga Arabian dalam perang berdarah. Begitu mendengarnya, Turan langsung paham mengapa sikap Kawan berubah begitu drastis seketika. Turan tidak menyangka kalau dirinya ternyata berasal dari garis keturunan yang sangat dibenci Kawan. Dia pun bingung harus berkata apa untuk meredakan ketegangan situasi canggung ini. Dia sempat ingin meminta maaf, tetapi sadar bahwa kejahatan masa lalu itu dilakukan oleh kerabat, yang bahkan belum pernah ditemuinya. Kawan yang melihat kecemasan di wajah Turan, langsung menepuk bahunya, memintanya agar tidak perlu merasa bersalah, karena Turan sendiri tidak ikut campur dalam perang. Kelam itu, ketika Turan hendak berbicara, Kawan segera menyela dengan bijak. Menurutnya itu urusan generasi terdahulu. Jika dendam dibalas dendam, pertumpahan darah ini tidak akan pernah selesai. Turan lalu bertanya apakah Kawan tidak menyesal telah menyuruhnya turun gunung. Kawan mengakui jika Turan mencari kekuatan, dia pasti akan berakhir bergabung dengan keluarga besar Sahar yang dibencinya. Namun, dia menegaskan sangat mempercayai kepribadian baik pemuda itu. Turan sempat bingung. Lalu Kawan menjelaskan kebaikan hati Turan yang spontan menyelamatkannya dari terkaman monster hutan tempo hari. Apalagi selama ini, Turan selalu menyembunyikan identitas aslinya demi kedamaian. Menurut Kawan, jika sosok berhati tulus seperti Turan berhasil meraih kekuasaan tertinggi di keluarga Sahar, perang mengerikan di masa depan pasti bisa dicegah agar tidak terulang kembali. Kawan kemudian berbalik pergi, meminta Turan tidak terlalu membebani pikirannya sekarang. Lagi pula, keputusan untuk bergabung atau tidak dengan keluarga Sahar masih berada sepenuhnya di tangan Turan. Turan menahannya, menegaskan bahwa tekadnya ini sudah bulat untuk turun gunung. Kawan tersenyum bangga dan memuji keputusan berani pemuda berbakat tersebut. Dan disinilah kita menyadari betapa setianya Turan, yang memilih menunda kepergiannya sampai luka Kawan sembuh total. Kawan pun dibuat sangat tersentuh mendengarnya.
Kalian dan saya akan melihat bagaimana Kiran mengakui Turan adalah orang baik. Dia lalu mulai menjelaskan dasar-dasar sihir kepada Turan. Bahwa untuk menggunakan sihir seseorang mutlak butuh mana yang sering disebut sebagai kunci kemahakuasaan. Kiran menjelaskan bahwa sihir tidak benar-benar maha kuasa seperti namanya. Tapi untuk menggunakannya butuh mana yang cocok. Turan yang penasaran kemudian langsung menanyakan tentang apa standar dari mana yang cocok tersebut. Kiran menjelaskan bahwa tingkat kesulitan sihir ditentukan oleh 3 faktor utama. Faktor pertama adalah garis keturunan, faktor kedua adalah afinitas, dan ketiga adalah kausalitas. Faktor keturunan ditentukan sejak lahir. Dan ini berlaku bagi sebagian besar kaum bangsawan yang bukan kesatria. Dia memberikan sebuah contoh, sangat mustahil bagi Turan menyembuhkan lukanya dengan sihir karena dia bukan keturunan Revista dari selatan yang bisa melakukan hal luar biasa seperti itu, bahkan tanpa latihan. Untuk faktor afinitas, Kiran menyamakannya dengan kebiasaan atau keakraban. Konsep di mana seorang penyihir bisa dengan mudah merapal sihir yang memang mereka sukai atau kuasai. Contohnya, saat melempar bola api layaknya melempar batu. Turan membenarkan hal itu dan menyadari jika dia menciptakan api biasa, dia mungkin takkan bisa mencapai kecepatan atau daya hancur sebesar itu. Faktor terakhir adalah kausalitas, namun Kiran mengaku belum sepenuhnya paham. Dia lalu bertanya pada Turan apa yang terjadi jika dia mencoba membunuhnya secara langsung hanya memakai energi mana. Turan menjawab hanya akan ada cahaya yang muncul dari kepala lalu hilang. Kilon menjelaskan itulah fenomena akibat kurangnya kausalitas. Dia lalu meletakkan tangannya di atas tangkir meja, membuat isinya mendidih bergelambung. Kejadian ini membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena tidak adanya sebab akibat yang jelas untuk hasil yang diinginkan, serta akibat tingkat kesulitan sihir yang kelewat tinggi. Turan langsung paham konsepnya. Jika dia ingin menghabisi Kilon, dia cukup memberikan sebuah sebab kematian yang masuk akal, seperti menembakkan api dibanding membuang mana demi mengharapkan kematiannya. Turan mempraktikkannya dengan membakar cangkir itu dan berkata cara ini jauh lebih praktis untuk menghabisi Kilon, karena menembakkan api terasa lebih natural dibanding membakar langsung. Kilon sangat kagum dengan kecerdasan Turan dalam memahami teorinya, dan memuji kalau Turan sangat cocok menjadi profesor. Turan lalu bercerita dia bisa mengendalikan hewan liar, tapi penasaran mengapa monster sihir juga butuh kausalitas. Kilon pun menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena pengaruh mana mereka. Dan obrolan panjang nan membosankan tentang teori sihir pun terus berlanjut. Pada akhirnya, Kilon memberitahu Turan bahwa klan Sahar memiliki sihir khusus yang sangat unik. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini, keahlian menyelinap dan melacak. Turan mencoba mempraktikkannya dan secara mengejutkan, dia langsung berhasil mengaktifkan kemampuan tersebut tepat di depan mata Kilon. Saat Turan kembali menampakkan diri, Kilon yang cemas mengakui bahwa dia sudah lama tidak melihat kekuatan mengerikan yang sangat menakutkan itu. Kemampuan inilah yang paling ditakuti oleh ksatria Arabian selama perang berkecamuk. Tapi, Kilon memperingatkan Turan bahwa jurus ini tidak sepenuhnya abadi, walau terlihat sangat luar biasa tangguh. Kilon berjanji mengajarkan metode latihan sihir lain, membuat Turan heran dan bertanya mengapa dia begitu royal membagikan ilmu berharga kepada penyihir dari keluarga musuh. Kilon berkata dia telah menyelamatkannya dan sangat mempercayai kepribadian Turan. Tak lama setelah itu, Turan pergi ke desa untuk mengumumkan rencananya menjual semua domba dan segera pergi. Bahkan dia sudah mengemasi barang-barangnya, membuat kepala desa panik dan protes kenapa keputusan besar ini diambil sepihak tanpa berdiskusi. Terlebih dahulu, Turan dengan santai menyuruhnya mencari gembala baru karena urusan barang pribadinya bukanlah urusan orang lain. Dia meminta mereka membeli dombanya dengan harga pantas, karena jika tidak, dia akan melepas semuanya begitu saja. Silakan saja kalau mau mencoba menangkap domba-domba itu nanti. Dia yakin mereka bakal kerepotan setengah mati. Kepala desa hanya bisa menggerutu kesal mendengar ancaman keras tersebut. Dia tahu Turan tidak pernah main-main dengan ucapannya, jadi percuma saja mendebatnya. Tanpa pilihan lain, kepala desa terpaksa membayar semua domba itu sambil mengomel pasrah. Setelah urusan beres, Kayorn dan Turan pergi.
Namun Turan mendadak ingat soal ganti rugi warga desa pada Kayon. Yang langsung ditolak Kayon, karena Turanlah yang mengalahkan monster. Tak berselang lama, mereka sampai di persimpangan jalan berpeta. Disinilah Kayon memberitahu Turan bahwa perjalanan bersama mereka harus berakhir sampai di sini saja. Dia meminta maaf karena menolak tawaran pergi bersama lantaran lebih nyaman berkelana sendiri. Turan memakluminya dan berterima kasih atas semua pelajaran sihir berharga yang didapatnya. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal dengan harapan bisa bertemu lagi nanti. Saat sosok Kayon mulai menjauh, Turan baru menyadari kerinduan mendalamnya akan sosok pelindung seorang ayah. Turan pun melanjutkan pengembaraannya melewati gurun Gersang. Di tengah jalan, dia melihat sekelompok orang aneh dari kejauhan dan mengira mereka adalah pedagang keliling antar desa. Berniat mencari petunjuk arah, Turan pun mendekati mereka. Kelompok itu sempat waspada mengira ditantang. Namun Turan menjelaskan dengan sopan bahwa dia hanyalah pengelana Solo yang tersesat dan butuh arah ke kota terdekat. Pria bermata satu menunjuk ke rute asal mereka, memberitahu bahwa jalan itu mengarah ke kota Murai. Turan membungkuk berterima kasih, lalu bersiap pergi melanjutkan langkahnya. Sialnya, baru juga melangkah beberapa santi, si pria bermata satu mendadak menghentikannya dengan kasar. Kalian pasti sudah bisa menebak kelanjutannya kan? Seketika, gerombolan orang bersenjata langsung mengepung Turan dari segala arah. Saat itulah dia sadar bahwa orang-orang ramah ini sebenarnya adalah bandit jalanan yang kejam. Si bos bandit menegaskan di gurun sapi ini, kematian bukanlah hal aneh. Dia meminta Turan menyerahkan semua barang berharganya mumpung mereka masih berbaik hati sebelum darah mengalir. Alih-alih takut, Turan justru membuat mereka shock dengan berkata karena mereka penjahat kejam. Dia bisa memanfaatkan mereka sebagai kelinci percobaan latihan sihirnya yang baru dipelajari. Senyum mengerikan di wajah Turan sukses membuat para bandit merinding ketakutan. Meski begitu, mereka tetap maju mengira gertakan kosong. Sampai akhirnya, Turan mengangkat sebelah tangannya dengan tenang. Hanya dengan sekali jentikan, hembusan badai angin kencang langsung menghempaskan mereka semua. Turan sendiri heran, karena bisa memicu daya sekuat itu dengan konsumsi mana yang sangat minim. Di saat para bandit merintih kesakitan, Turan mengeluarkan wadah airnya. Dia mengendalikan air tersebut menjadi panah tajam lalu menghujamkannya langsung ke tubuh salah satu bandit malang. Walau begitu, Turan merasa serangan itu kurang memuaskan dibanding melempar batu langsung. Sadar lawan mereka adalah monster, si bos bandit langsung bersujud memohon ampunan padanya. Dia berjanji memberikan apa saja asalkan dilepas. Namun di saat bersamaan, anak buahnya mengendap-endap dari belakang untuk menyergap Turan. Sebelum serangan mendarat, Turan menghentakkan kakinya. Duri pasir tajam langsung mencuat menembus tubuh mereka, membuat bos bandit gemetar ketakutan setengah mati. Turan mendekatinya, lalu berkata, hanya punya satu pertanyaan penting untuk dijawab. Mengapa mereka berani menyerang tanpa rencana matang? Padahal dia bisa saja seorang penyihir hebat. Si bos bandit menjawab dengan jujur bahwa Turan terlihat sangat lemah lembut saat menyapa. Bahkan tetap membungkuk sopan saat mereka berbicara kasar. Sikap rendah hati itulah yang membuat mereka mengira Turan hanyalah pengembara biasa yang bisa ditindas dengan mudah. Turan berterima kasih karena mendapat pelajaran berharga dari ucapan itu. Dikala si bandit memohon belas kasihan, dia mendongak dan menyadari maut telah berdiri tepat di depannya. Ajal telah menjemputnya. Kita belajar dari kawan yang menasihati Turan sebelum turun gunung untuk tidak memberi ampun pada bandit. Karena mereka takkan ragu menyakiti orang, Turan sangat paham itu. Kalian harus tahu, di dunia ini rasa kasihan bisa membunuh 10 orang baik. Makanya Turan tidak mengampuni para bandit itu. Dia pun bersiap pergi melewati jalan asal mereka datang, tapi saat melangkah lebih jauh, Turan mulai sadar kalau dia baru saja merenggut nyawa orang. Ada rasa bersalah yang mengganjal, tapi dia tahu para bandit itu memang tidak layak diampuni. Karena kawan sudah memperingatkannya dengan sangat keras. Setelah menyusuri tanah gersang sambil merenungkan nasihat gurunya, Turan akhirnya tiba di dunia baru. Dari atas bukit, dia bisa melihat langsung pemandangan kota kecil Merai yang begitu indah. Begitu melangkahkan kaki masuk, keramaian di sana langsung membuatnya takjub setengah mati. Maklum, ini pertama kalinya dia melihat manusia sebanyak ini berkumpul di satu tempat. Bahkan gaya bangunannya pun
sangat berbeda jauh dari desanya. Taran benar-benar merasa sudah sampai di kota besar sekarang. Dia kemudian berjalan, menghampiri seorang pedagang buah, dan menyapa pria paruh baya tersebut. Si pedagang mengira Taran mau belanja, tapi Taran bilang dia bukan pembeli. Dia teringat pesan kawan yang menyuruhnya untuk segera mencari penginapan begitu sampai di kota manapun. Saat Taran bertanya arah jalan ke penginapan, penjual buah itu langsung mengusirnya dengan kasar dan menyuruhnya pergi karena tidak membeli dagangannya. Taran pun bingung kenapa orang kota bisa bersikap sekasar ini. Dia tidak tahu apa ada aturan wajib beli buah dulu sebelum boleh bertanya jalan. Akhirnya, Taran menunjuk sebuah apel merah dan menanyakan harganya. Si penjual menyebutkan harga 2 dupit. Lalu Taran mengeluarkan 2 koin emas yang langsung menandakan kalau dia orang asing. Tapi si pedagang tidak peduli dan berkata koin lain juga bisa digunakan. Sembari membayar buah tersebut, Taran kembali menanyakan di mana lokasi penginapan terdekat. Si penjual akhirnya memberitahu untuk jalan lurus ke belakang toko jubah sebelum belok ke arah kiri, katanya. Bangunan beratap biru di sana adalah penginapan terbesar di kota ini. Mengikuti petunjuk itu, Taran sampai di lokasi dan langsung disambut hangat oleh pelayan bernama Lena. Taran pun langsung bertanya berapa biaya sewa untuk 1 malam dan Lena menjawab harganya 16 dupit. Taran setuju membayar, tapi dia juga penasaran tentang satu hal penting lain. Dia menanyakan apakah ada monster buronan di sekitar wilayah ini. Lena sempat bingung mendengar pertanyaan tersebut. Padahal Taran menanyakannya karena dia harus membasmi monster demi menyerap mana mereka. Selain itu, berburu monster juga bisa menghasilkan banyak uang baginya. Menurut penjelasan dari Korn sendiri, melihat Lena yang malah diam membisu, Taran bertanya kenapa. Lena menjawab tidak ada yang gratis di dunia ini, dan setelah mendapat imbalan, dia menyuruh Taran pergi ke aula kota. Padahal Taran sama sekali tidak tahu tempat apa itu. Lena menjelaskan kalau di sana adalah pusat urusan publik, tempat para pejabat bawahan penguasa kota bekerja. Tapi, dia memperingatkan kalau tempat itu sudah tutup malam ini. Coba perhatikan baik-baik di sini. Lena menyuruhnya datang besok pagi, karena di sanalah daftar buruan monster berada. Kemudian bertanya, apakah dia seorang pemburu monster, yang membuat Taran kebingungan. Lena menjelaskan mitos kuno, bahwa jika manusia biasa sanggup memburu monster, mereka bisa menjadi seorang penyihir hebat, dan dia menduga Taran sedang berusaha ke arah sana. Tiba-tiba, seorang pria misterius bernama Mother, yang juga pemburu monster muncul di belakangnya. Membenarkan ucapan Lena, karena dia pernah melihat kejadian itu langsung. Dengan mata kepalanya sendiri, tampaknya Lena dan Madan sudah saling kenal akrab. Dan pelayan itu kaget melihat si pemburu masih hidup. Madan dengan sombongnya membalas, kalau dia tidak akan mati sebelum berhasil menjadi seorang penyihir. Taran yang tertarik mendengar hal itu langsung memintanya bercerita lebih banyak. Madan menjelaskan bahwa penyihir bertambah kuat dengan berburu monster, dan hukum yang sama berlaku untuk manusia biasa agar bisa membangkitkan sihir. Madan pun mengaku kalau dia dan kelompoknya terus berburu demi tujuan besar tersebut. Dengan penuh semangat, Taran bertanya apa ada dari mereka yang sudah berhasil. Tapi Madan menggelang, di kota ini hanya ada penyihir milik penguasa dan 3 bawahannya saja. Kalian pasti berpikir Madan akan mendukungnya kan? Nyatanya dia malah mengejek peralatan Taran yang sangat lusuh tanpa membawa senjata. Tapi Taran membalas kalau dia punya senjata, lalu mengeluarkan ketapel kulit kesayangannya. Madan cukup kagum melihat kondisi ketapel yang aus karena membuktikan Taran sering menggunakannya. Taran membenarkan hal itu karena senjata ini sangat efektif melontarkan batu seukuran telur dengan sangat cepat. Madan lalu berkomentar kalau ketapel itu cocok untuk memburu monster rubah atau kelinci. Dia juga menawarkan posisi penembak jitu tambahan di timnya dan mengajak Taran bergabung seperti biasa. Taran menolak tawaran itu dengan sopan sambil berterima kasih. Malam harinya, Taran beristirahat di kamar sambil merenungi betapa kacaunya hari pertamanya ini. Dia mencemaskan masa depannya nanti karena masih tidak percaya bahwa dirinya benar-benar telah meninggalkan desa asalnya saat sedang asyik bermain dengan sihirnya. Tiba-tiba indera tajamnya merasakan keberadaan seseorang di dekatnya. Dia langsung bangkit dari ranjang dan bersiap menghadapi siapapun di balik pintu. Korn memang selalu berpesan
agar dia jangan pernah lengah, bahkan saat berada di dalam penginapan sekalipun, karena area kota tidak menjamin keselamatan mutlak. Tiran bersiap menyerang sembari melangkah pelan untuk membuka pintu kamarnya. Dan mengejutkannya, sosok di balik pintu itu adalah Lena, yang malah mengajukan pertanyaan konyol seperti, apa dia sudah tidur? Lena beralasan ingin menemani dan menghangatkan tubuhnya karena mengira kamarnya sangat dingin. Tiran pun dibuat bingung setengah mati, dan langsung menanyakan maksud perkataan perempuan itu. Sambil memegang dadanya, Lena menegaskan kembali niatnya yang sangat jelas tersebut. Namun Tiran tetap saja tidak mengerti maksud terselubung Lena yang menawarkan layanan khusus demi mendapatkan sedikit uang tip. Tiran pun bertanya apa yang terjadi jika dia tidak menginginkan apapun. Lena tiba-tiba memegang pundak Tiran dan menyuruhnya berhenti berbohong, karena bisa melihat hasrat dari wajahnya. Tatapan Tiran seketika berubah menjadi sangat dingin, karena teringat nasihat keras Kayorn untuk menjauhi wanita nakal yang berpotensi membawa penyakit berbahaya. Walau seorang penyihir kebal terhadap berbagai macam penyakit, masalahnya dia bisa menularkan hal buruk itu pada wanita lain jika tidak berhati-hati. Kayorn memperingatkan Tiran agar jangan sampai membiarkan nafsu menjerumuskannya ke dalam penyesalan mendalam. Akhirnya Tiran menolak tawaran Lena, membuatnya pergi dengan sangat kesal. Tiran mulai sadar kalau kehidupan kota sungguh luar biasa rumit, karena baru saja menghadapi sikap penjual buah ketus dan sekarang harus berurusan dengan Lena juga. Dia kembali berbaring sambil merenungkan bagaimana semua hal kecil di sini selalu dihargai dengan uang. Kota memang terasa sangat kejam tanpa perasaan. Sementara itu, salah satu anak buah Madan bertanya mengapa dia berniat merekrut Tiran yang terlihat lemah. Bahkan ada yang mengejek Tiran terlalu banyak omong dan hanya cocok dijadikan umpan monster belaka. Madan kemudian menjelaskan kepada anak buahnya bahwa sosok pemuda itu mengingatkannya pada masa mudanya dulu. Madan sebenarnya merasa khawatir dengan senjata sederhana yang digunakan Turan untuk berburu monster. Madan ingin melindunginya agar pemuda itu bisa bertahan hidup lebih lama. Rekan-rekannya pun terkejut menyadari betapa baiknya hati sang ketua kelompok, dan tanpa mereka ketahui, Turan bisa mendengar percakapan itu dengan jelas dari kamarnya. Senyum tipis terukir di wajahnya karena menyadari kehidupan kota ternyata tidak sepenuhnya kejam dan sedingin dugaannya. Keesokan paginya, Turan mendatangi aula kota dan bertemu dengan petugas administrasi yang sangat angkuh saat dia mengutarakan niatnya berburu monster. Respon dingin petugas itu langsung mengingatkan Turan akan perkataan gurunya tentang bagaimana kejamnya dunia luar nanti. Dulu Turan sempat bertanya kenapa orang lain tidak mau bersikap ramah, dan kawan menjawab, karena mereka memang tidak punya alasan untuk itu. Satu-satunya jalan agar bisa dihormati adalah dengan membuktikan bahwa dirinya seorang penyihir hebat, yang akan membuat orang biasa tunduk segan. Petugas itu kemudian menyodorkan sebuah buku tebal dan menyuruhnya membaca isi halaman yang ditunjuk. Turan melihat informasi mengenai buruan monster gagak, dan petugas itu memintanya membawa pulang bangkainya jika berhasil. Petugas itu juga mengingatkan, jika monster mati tanpa diserap mananya, jasadnya akan berubah menjadi arwah penasaran. Turan tentu tahu hal itu. Petugas menegaskan hukuman atas kelalaian tersebut adalah eksekusi mati. Mari kita tunggu kelanjutan petualangannya bersama-sama. Kalian dan saya akan melihat betapa sombongnya pejabat ini saat ditanya kenapa ksatria tidak berburu monster. Katanya sih, ksatria itu sibuk menjaga ketertiban kota, bukan mengurusi monster liar. Urusan berburu di luar kota itu cuma buat orang kasta rendah seperti Turan. Tapi Turan cuek saja dan langsung pergi berburu. Sedangkan pejabat tadi yakin kalau si Turan cuma mau mengantar nyawa. Tidak butuh waktu lama, Turan kembali membawa gagak monster raksasa dengan lubang besar di dadanya. Jelas saja para pejabat itu langsung melongo kaget. Apalagi Turan membawa pulang jasad monster itu. Dengan sangat cepat, saat ditanya apa dia berburu sendirian, Turan cuma mengangguk santai. Tanpa banyak bacot, dia langsung minta uang imbalannya saja. Salah satu petugas pun langsung panik berlari ke meja kasir untuk mengambil uangnya. Sambil gemetaran menyerahkan duitnya, dia menyuruh Turan untuk istirahat karena pasti lelah. Mereka semua kebingungan setengah mati karena Turan menghabisi monster itu. Dengan sangat rapi,
tanpa merusak bagian tubuhnya. Tiba-tiba, petugas sombong yang tadi menyadari kalau Turan belum pergi juga. Pas ditanya kenapa masih di situ, Turan malah balik bertanya, apakah ada monster lain yang punya nilai buruan tinggi? Para pejabat itu shock berat, karena tidak percaya Turan masih punya tenaga untuk berburu lagi. 3 hari berlalu, Turan sudah berhasil membantai 30 monster sekaligus. Sampai Lena menyajikan hidangan terbaik di kedainya. Lena menebak kalau Turan pasti sudah kaya raya, tapi Turan bilang padanya bahwa uang bukanlah tujuan utamanya, yang dia incar sebenarnya adalah mana dari monster-monster itu. Dan berkat semua buruannya, kekuatannya kini meningkat pesat. Turan pun menyadari bahwa kapasitas mananya sudah jauh meningkat dibanding saat pertama kali bertemu Jian. Tapi dia juga tahu kalau mana dari monster lama ada batasnya. Tidak lama kemudian, makanan di depannya habis. Bersih, bahkan dia merasa ada orang yang ikut makan bersamanya. Tapi mereka bilang dia memakan semuanya sendirian. Turan memuji sang koki dan berkata bahwa makanannya memang sangat lezat, dan koki itu berterima kasih sambil berjanji akan memasak lebih enak lagi. Saat Turan mau ke kamarnya, tiba-tiba dia dicengkeram dari belakang oleh salah satu anak buah Midan yang menuntut uang karena mendengar Turan sedang kaya mendadak. Tanpa basa-basi, Turan langsung menampar wajah preman itu dengan keras, membuat dia dan teman-temannya shock seketika. Melihatnya, teman si preman mencoba membalas dengan melayangkan pukulan. Tapi Turan dengan mudah menghindar lalu meninju balik wajahnya. Preman pertama yang tidak terima langsung menerjang membawa kursi, tapi Turan dengan santai menangkisnya sebelum menyentil dahi preman itu sampai terpental jauh. Lena berteriak histeris melarang mereka bertarung di kedainya. Nah, setelah ini hal menarik akan terjadi ketika Midan mendatangi kamar Turan. Sambil membungkuk meminta maaf atas kekacauan tersebut. Dia mengaku sudah menghajar kedua pelaku dan menjamin hal ini tidak akan terulang lagi. Midan juga menjelaskan kalau kelompok mereka sedang bokek belakangan ini, makanya mereka iri melihat Turan menghasilkan banyak uang. Midan membentak kedua anak buahnya agar segera meminta maaf, dan mereka pun langsung menurutinya. Turan bertanya apakah kondisi mereka separah itu, dan Midan mengaku dalam 3 hari mereka bahkan tidak sanggup membayar sewa kamar. Tiba-tiba saja, Turan menyodorkan sekantong uang, yang membuat Medan terkejut setengah mati dan bingung kenapa Turan membantunya. Turan menjawab bahwa ini adalah balasan atas kebaikan Medan yang mengkhawatirkannya saat ingin mengajaknya pergi bersama. Medan tercengang mendengarnya dan bertanya bagaimana Turan bisa tahu, tapi Turan mengabaikannya. Dia mengingatkan Medan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini, lalu meminta imbalan berupa beberapa informasi penting sambil tersenyum lebar. Medan berjanji akan menceritakan semua yang dia tahu, karena informasi adalah keahlian utamanya. Keesokan harinya, Turan pun kembali pergi untuk berburu, yang dia rasa adalah buruan terakhirnya di kota ini, karena Medan sudah memberi info tentang kota berikutnya. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata informasi dari Medan sangat berguna, dan Medan sendiri sebenarnya orang yang baik. Meski tidak seberpengalaman Kayon, kepolosan dan ketulusan hatinya membuat dia terasa lebih hangat dan tulus. Tiba-tiba, indera penciuman Turan menangkap aroma yang sangat menyengat, membuat dia langsung berlari kencang ke sana sambil berharap dugaannya salah. Akhirnya dia tiba di sumber bau, yang ternyata adalah bau darah segar. Lebih parahnya lagi, dia menemukan preman yang berkelahi dengannya kemarin dalam kondisi bersimbah darah. Seolah belum cukup mengerikan, dia melihat jasad Medan tergeletak di tanah, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja, salah satu anggota kru yang masih sekarat mencoba berbicara dan memberitahu Turan bahwa pelakunya adalah kelinci monster. Saat Turan berbalik, monster itu sudah menatapnya tajam, dan dalam sekejap kelinci itu menerjang dengan kecepatan kilat. Turan nyaris terkena tebasan, namun berhasil menghindar di detik-detik terakhir, bertahan dari serangan jarak jauh. Kelinci itu menyerang Turan lagi, tapi kali ini Turan mendadak menghilang, membuat si kelinci kebingungan setengah mati. Sebelum monster itu menyadarinya, Turan sudah muncul di belakangnya dan menancapkan belati ke lehernya. Meski terluka, kelinci itu masih sempat menyerang balik hingga membuat Turan mundur. Tanpa membuang waktu, kelinci itu kembali mengejar Turan,
memaksanya untuk menghilang lagi. Karena kesal, monster itu mulai mengamuk membabi buta ke segala arah, menebas pepohonan di sekitarnya seolah pohon-pohon itu cuma kertas. Setelah kehabisan tenaga, ia menjerit keras lalu mati karena kehabisan darah. Begitu monster itu tewas, Turan segera menyerap mananya. Dan saat itulah, dia menyadari bahwa jumlah mana yang dia serap sangatlah berbeda, bahkan jauh lebih besar dibanding monster macan tutul yang dia lawan di desa. Dulu, tiba-tiba saja, anggota tim terakhir yang masih hidup mengungkapkan keterkejutannya bahwa Turan ternyata adalah seorang penyihir. Turan membenarkannya, lalu pria itu bertanya mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Turan mengabaikan pertanyaan itu dan malah bertanya, apakah mereka punya keluarga untuk dititipkan barang peninggalan mereka. Pria itu menjawab tidak dengan sedih. Dan ini membuat Turan teringat percakapannya tadi malam saat Medan bercerita tentang kota besar terdekat bernama Orum. Katanya, Orum memiliki perpustakaan raksasa yang menyimpan ribuan buku. Tapi tidak sembarang orang bisa masuk karena tempat itu hanya khusus untuk para penyihir. Setelah memakamkan mereka, Turan memutuskan untuk segera pergi ke Orum sambil mendoakan agar Medan bisa beristirahat dengan tenang. Setibanya di sana, Turan akhirnya paham kenapa Murai disebut kota kecil, karena Orum benar-benar bisa menelannya bulat-bulat. Gerbang kota Orum dipadati lautan manusia yang mencoba masuk. Melihat keramaian yang luar biasa ini, Turan sampai bertanya-tanya apakah para penjaga gerbang sedang menyaring para pelaku kejahatan. Tapi dia tidak heran, karena ini adalah kota metropolitan yang besar. Namun tepat saat dia hendak masuk, seorang penjaga menghentikannya dan melarangnya masuk dengan alasan yang konyol. Karena belum pernah melihat orang berpakaian sekotor Turan. Penjaga itu menyuruhnya mencari tempat berteduh untuk membersihkan diri dulu. Setelah bersusah payah, akhirnya Turan berhasil masuk ke kota dan langsung menuju ke perpustakaan raksasa yang membuatnya terpukau. Melihat kemegahannya yang luar biasa, Turan yakin bangunan ini pasti dibangun menggunakan sihir tingkat tinggi di pintu masuk. Dia dihentikan oleh penjaga yang menegaskan bahwa perpustakaan ini khusus untuk penyihir saja. Saat Turan mengaku sebagai penyihir, para penjaga malah marah dan mengira dia cuma penipu. Salah satu penjaga mengulurkan tangannya ke arah Turan, namun tiba-tiba merasakan keanehan luar biasa di tangannya sendiri. Dulu, Kiron pernah memberitahu Turan bahwa sesama penyihir saling mengenali. Melalui aura mana, bahkan mereka bisa tahu jika lawan bicaranya jauh lebih kuat. Penjaga itu pun hampir hancur oleh tekanan natural yang dahsyat hingga jatuh terduduk di tanah. Membuat rekannya heran dan bertanya ada apa. Penjaga itu mengaku baik-baik saja. Tapi dalam hati dia gemetar menyadari Turan setidaknya adalah penyihir tingkat bangsawan. Nah, petualangan seru ini baru saja dimulai. Nah, coba lihat. Sikap aneh cowok ini sampai bikin temannya heran dan bertanya-tanya. Dia bilangnya sih aman, tapi dalam hati dia sadar kalau Turan ini bukan penyihir biasa. Minimal dia keturunan bangsawan. Kalian dan saya bakal menyelami petualangan kocak si karakter utama kita. Si ksatria bernama Kenya dari keluarga Valtas langsung bangkit dan memperkenalkan diri. Dia nanya dari keluarga mana si Turan berasal, tapi Turan malah balik nanya. Turan pengen tahu apa dia harus sebut nama keluarganya sebelum masuk. Kenya bilang tidak, tapi kalau mau pakai perpustakaan, dia butuh izin dari sang kepala keluarga Valtas. Kenya langsung mau menghubungi keluarga Valtas. Tanpa disangka, urusan yang dikira Turan bakal simpel malah bikin dia diseret langsung ke kediaman Valtas yang super mewah. Dia langsung dibawa ke pemandian besar. Di sana, para pelayan langsung sibuk memandikan dan menggosok tubuhnya. Karena risih dan tidak nyaman, Turan menyuruh mereka berhenti dan minta mandi sendiri. Tapi para pelayan menolak karena takut dihukum. Mereka bisa kena sanksi kalau gagal melayani tamu agung dengan benar. Ogah bikin masalah, Turan akhirnya pasrah saja. Begitu selesai mandi dan memakai pakaian mewah yang diberikan, penampilannya langsung berubah drastis. Ketampanan Turan bahkan bikin para pelayan terpana melongo. Mereka langsung minta maaf karena sempat lancar, tapi Turan bilang santai saja. Anehnya, para pelayan malah memohon agar Turan tidak bicara terlalu santai. Turan benar-benar heran dengan situasi aneh ini. Tidak lama kemudian, Turan bertemu dengan nona muda berambut merah yang super sombong bernama Asilat.
Asela langsung menanyakan asal-usul keluarga Turan dengan nada ketus. Turan menjawab kalau dia tidak bisa mengatakannya karena alasan pribadi. Asela jelas terkejut dan di dalam kepalanya, dia mulai merencanakan keisengan licik karena merasa Turan sedang menyembunyikan identitas aslinya. Asela tiba-tiba melepaskan energi mana miliknya dan menyuruh Turan melakukan hal serupa. Turan menurutinya. Asela memancarkan aura kuning terang, sedangkan Turan melepaskan aura biru yang sangat pekat. Tekanan mereka berdua begitu dahsyat sampai membuat orang-orang di ruangan itu terpaksa menunduk. Setelah pamer kekuatan, Asela memuji Turan, lalu tiba-tiba mengajaknya menikah. Seperti biasa, wajah Turan langsung kaku karena syok berat. Dia bingung setengah mati. Bahkan pelayan pribadi Asela sampai harus menegurnya agar berhenti. Bicara ngawur, Asela langsung panik dan beralasan kalau itu cuma bercanda. Tapi dia malah berbisik lagi, menyuruh Turan untuk tetap memikirkannya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saat Asela pergi, Turan melihat jarinya gemetaran. Dia sadar kalau mana milik Asela sebenarnya setara dengan kekuatannya sendiri. Sesaat kemudian, Turan menuju ke ruang kerja kepala keluarga dan bertemu dengan sang patriark, Rook Veltas. Setelah berkenalan, Rook bilang dia sudah tahu tujuan Turan yang ingin memakai perpustakaan mereka. Rook menjelaskan kalau di sana tidak ada sihir kuno yang hebat. Bahkan, tidak ada rahasia apapun untuk meningkatkan mana. Namun Turan meyakinkan kalau dia tidak masalah. Karena sejak awal, dia memang tidak mengincar hal itu. Rook akhirnya mengizinkan karena melihat tekad Turan yang begitu kuat. Lagi pula Rook menegaskan kalau di dalam perpustakaan itu tidak ada satupun dokumen rahasia penting milik keluarga mereka. Berhubung hari sudah mulai gelap, Rook menyuruh Turan datang lagi besok pagi. Turan pun berjanji tidak akan melupakan kebaikan itu. Keesokan harinya, para penjaga menyambut Turan dengan sangat hormat setelah memeriksa isinya. Begitu Turan melangkah masuk ke dalam perpustakaan, dia benar-benar dibuat terpana oleh ukuran dan kemegahan tempat tersebut. Saat dia masih sibuk melihat ke sekeliling ruangan, seorang anak tiba-tiba muncul di sebelahnya sambil menyambutnya hangat dan mengaku sebagai sang pustakawan. Anak kecil itu kemudian langsung menjelaskan beberapa aturan penting yang harus dipatuhi. Dalam hati, Turan syok berat karena sama sekali tidak menyangka kalau pustakawannya adalah seorang bocah kecil. Aturan pertama, dia dilarang keras merusak buku karena harus mengganti ruginya. Kedua, dilarang membawa buku apapun keluar dari perpustakaan. Si bocah juga bilang bakal terus mengawasinya. Tapi Turan meminta agar diberi sedikit jarak supaya bisa membaca dengan tenang. Agar dia tidak merasa risih, karena bocah ini seorang pustakawan. Turan iseng bertanya, apa dia juga membaca buku-buku di sini? Si bocah langsung mengiyakan hal itu. Dia siap mencarikan buku apa saja yang menarik minat Turan. Saat ditawari buku romansa atau sejarah, Turan menjawab kalau dia hanya ingin mempelajari pengetahuan dasar tentang dunia ini. Tidak lama kemudian, pustakawan cilik itu membawakan setumpuk buku tua berumur ratusan tahun, sambil memperingatkan kalau buku-buku tebal ini mungkin kurang cocok dengannya. Lalu dia memberikan tumpukan buku lain yang dirasa lebih pas. Turan mengucapkan terima kasih dan takjub melihat kualitas buku tersebut. Begitu dia membuka halaman pertama, dia merasa seperti masuk ke surga karena isinya yang luar biasa. Jujur saja, kita semua pasti relate banget melihat momen dia yang langsung jatuh cinta membaca buku setiap hari. Berkat rutinitas itu, Turan mulai memahami geografi dunia, berbagai ras yang ada di dunia, hingga tata krama para penyihir. Dia bahkan mempelajari proses pembuatan bermacam-macam barang kuno. Setiap informasi baru membuat dunianya yang dulu misterius kini menjadi jauh lebih jelas dan nyata. Beberapa hari kemudian, Rook memanggil Tura karena mendengar kesibukannya di perpustakaan. Rook menjelaskan kalau izin perpustakaan itu adalah bentuk kemurahan hatinya, selain dari memperlakukannya seperti bangsawan terhormat. Pria tua itu kemudian menagih imbalan atas kebaikannya. Turan pun langsung bertanya apa yang dia butuhkan. Rook menceritakan tentang kemunculan monster mengerikan di wilayah utara kota, yang kerap menyerang para pengelana. Saat Turan menawarkan diri untuk memburunya, Rook mengungkap kalau 4 ksatria yang dikirim sebelumnya malah kehilangan jejak secara misterius saat berburu. Kali ini, dia butuh bantuan bangsawan kuat,
Tapi keluarga Valtas hanya bisa mengirim 2 orang saja. Turan tidak keberatan membantu karena melindungi warga adalah tugas penyihir. Namun, dia merasa ada sesuatu hal yang sangat ganjil di sini. Rock menambahkan, kalau jalur perdagangan penting menuju utara tersebut sudah terblokir sepenuhnya selama 10 hari terakhir. Mendengar itu, Turan sadar kalau masalah ini sudah ada sebelum dia datang. Pantas saja Rock begitu gampang meminjamkan perpustakaannya. Tak lama, tim ekspedisi pun bersiap berangkat. Azela ikut dalam rombongan itu dan terus mengeluh karena ayahnya yang parnoan sampai mengirim. Turan bersama mereka, anggota keluarga lain bernama Marvin Valtas juga ikut bergabung. Saat menyusuri hutan, Marvin berbisik menanyakan apakah Turan naksir Azela. Turan langsung menggeleng, membuat Marvin menghela napas lega mendengarnya. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan bangkai kereta kuda yang hancur akibat ulah monster buruan mereka. Para prajurit mulai menyelidiki sekitar, tapi Turan yang pertama menyadari situasi sebenarnya. Dia memberitahu rombongan kalau monster yang mereka cari adalah seekor monyet. Azela yang penasaran bertanya bagaimana dia tahu. Turan menunjuk bekas cetakan tangan di kejauhan dan menjelaskan kalau monyet itu menyerang kereta sebelum kabur ke hutan. Turan yakin mereka bisa menemukannya dengan mudah jika mengikuti jejak kaki tersebut. Azela mengaku tidak punya sihir pelacak seperti itu, begitu pula Marvin. Turan langsung menawarkan diri untuk melacak keberadaan monster tersebut. Azela terkejut saat menyadari kehebatan garis keturunan Turan. Turan memungut selembar kain sisa hancuran untuk mengunci bau si monyet dan mendeteksi aliran mananya. Dia langsung menunjuk arah yang harus mereka tuju. Tak lama, mereka sampai di pinggir sungai tempat jejaknya mendadak hilang. Turan menduga monster itu membasuh diri di air. Bikin Azela shock, karena seekor monster liar punya kecerdasan untuk menghilangkan jejaknya. Turan menenangkan mereka, berkata mungkin hewannya cuma mau mandi saja. Tiba-tiba, Turan mencium bau itu lagi dan berteriak memperingatkan bahwa monsternya ada di belakang mereka. Benar saja, sesosok makhluk mengerikan mendadak muncul dari balik semak. Lebih parahnya lagi, si monyet mulai melempari mereka dengan batu. Tahan napas kalian, karena disinilah pertempuran hidup mati yang sebenarnya baru saja dimulai. Halo teman-teman, hari ini kita bakal melihat bagaimana Azela dan Marvin Tegam memakai 2 ksatria. Sebagai tameng hidup, Turan kecewa berat dan tahu ibunya 100% benar. Monster monyet itu langsung putar balik mau kabur. Tapi Azela malah menyuruh para ksatria buat mengejarnya. Pas hampir kehilangan jejak, tiba-tiba sebuah batu melesat cepat banget di dekat kepala Azela. Batu itu menembus formasi ksatria, lalu menghantam tubuh si monster, sampai tersungkur. Azela dan Marvin menoleh ke belakang dengan shock, dan ternyata Turanlah yang melempar batu itu. Memakai ketapelnya, karena si monyet sudah tidak berkutik. Azela langsung mengeluarkan sihir bola api dahsyat yang membakar monster itu, sampai bikin area sekitarnya mendadak panas membara. Turan sendiri merasa kagum, karena akhirnya dia bisa melihat langsung garis keturunan Valtus yang memang gila membakar barang. Setelah puas memanggang monyet itu, Azela akhirnya mengaku kalau dia sempat merasa merinding ketakutan saat batu tadi melesat ke arah mereka. Tapi saat Azela dan Marvin malah asik bercanda, para ksatria yang terluka malah berteriak kesakitan meminta bantuan. Azela malah memarahi mereka agar tidak cengeng. Padahal ada satu prajurit yang tangannya sampai putus total, membuat tim medis harus bergegas memberi pertolongan pertama. Sementara itu, Turan bersyukur karena tidak ada korban jiwa, meski dia yakin luka parah ini sebenarnya bisa dihindari kalau mereka waspada. Turan tahu betul kalau Marvin dan Azela jauh lebih kuat dari para ksatria, tapi mereka malah tega menjadikan orang yang lebih lemah sebagai tameng pelindung. Marvin menyadari ekspresi aneh di wajah Turan lalu bertanya ada apa, tapi Turan hanya menjawab kalau tidak ada apa-apa. Azela kemudian mengajak Turan untuk ikut menyerap mana bersama mereka. Turan pun setuju, lalu mereka bertiga mengitari bangkai monyet itu untuk menyerap energinya. Turan pernah membaca di buku kalau menyerap mana bersamaan tidak akan mengurangi efek peningkatannya sedikit pun. Tidak lama kemudian, Marvin dan Azela berhenti karena kapasitas mereka sudah penuh. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini, karena Turan ternyata masih terus lanjut menyerap mana tanpa henti. Azela akhirnya paham kenapa ayahnya menyuruh anak jenius ini untuk ikut.
Kekuatannya bahkan setara dengan Azela. Padahal dia seorang bangsawan muda yang belum mencapai batas pertumbuhan maksimalnya. Tidak lama setelah itu, mereka pun kembali pulang ke istana, di mana Marvin memuji Tran karena berkat dia mereka bisa menang. Tapi Tran tetap bersikap rendah hati dan merasa itu biasa saja. Dia justru menyesal karena terlambat menyadarinya, sehingga membuat si monster sempat menyerang duluan. Ditambah lagi, Tran tidak menyangka kalau monster monyet itu memiliki kemampuan mendeteksi lawan. Sesempurna itu, mereka berdua terkejut mendengarnya. Lalu Tran menjelaskan bahwa setiap monster membangkitkan kekuatan unik yang berbeda. Semua tergantung pada karakteristik fisik luar tubuh mereka sendiri. Monyet yang mereka lawan tadi punya mata dan tangan yang sangat besar. Sangat tidak wajar untuk ukuran aslinya. Tran menduga monster itu membangkitkan kemampuan melempar sangat kuat sekaligus penglihatan jarak jauh. Marvin benar-benar takjub melihat kejeniusan Tran dalam menganalisis monster ini. Tran lalu menjelaskan kalau dia hanya membaca semua informasi penting tersebut dari ensiklopedia monster di perpustakaan. Marvin heran karena tidak ada yang mau ke sana karena suasananya sangat membosankan. Azela mengaku pernah masuk sekali karena penasaran, tapi langsung keluar karena bukunya sangat rumit. Tran pun memberi saran agar lain kali mereka bertanya langsung pada pustakawan untuk mencarikan buku yang lebih mudah dipahami. Di sini kalian pasti bingung kenapa Azela kaget saat Tran menyebut soal pustakawan. Pasalnya, istana tidak pernah punya pustakawan, tapi saat Tran ke sana, sesosok pria menyambutnya gembira. Saat berhadapan dengannya, Tran sadar ada yang salah, karena penampilan pria itu sama sekali tidak seperti pustakawan. Tran langsung bertanya bagaimana dia tahu namanya, membuat pria itu terkejut. Sadar penyamarannya terbongkar, pria itu mengaku tahu nama Tran dari kartu izin perpustakaannya. Dia menambahkan bahwa selama berada di area ini, dia bisa melihat semua kejadian di dalam gedung. Tran lalu bingung harus memanggilnya apa. Dan si pria menjawab dia bebas dipanggil apa saja, karena tidak punya nama. Akhirnya Tran memutuskan memanggilnya pustakawan saja. Namun tanggapan si pustakawan malah membuat suasana jadi semakin canggung. Ketika ditanya apakah dia berasal dari kekaisaran kuno, dia menjawab kalau dia aslinya bukanlah seorang manusia. Dia menjelaskan bahwa dirinya adalah roh penunggu yang menyatu dengan perpustakaan ini. Wujud manusianya sekarang hanyalah media komunikasi yang menyesuaikan dengan keinginan batin si pengunjung. Tran langsung membantah keras dan menegaskan kalau wujud aneh itu sama sekali bukan seleranya. Tapi si pustakawan bersikeras bahwa dirinya adalah refleksi dari apa yang ingin dilihat Tran. Untuk membuktikannya, Tran mencoba menyentuh si pustakawan dan tangannya langsung menembus begitu saja. Roh itu mendesah kesal karena dia tidak bisa menyentuh fisik orang-orang di perpustakaan. Sebab jika bisa, dia pasti sudah menghukum semua orang yang mencuri buku. Dari situ Tran langsung menebak kalau selama ini tidak ada satupun orang yang tahu keberadaannya. Pustakawan itu membenarkan bahwa sebelum ini tidak ada yang punya kualifikasi untuk melihatnya. Sang pencipta merancangnya agar hanya orang berkekuatan tinggi di atas rata-rata yang bisa mendeteksi kehadirannya. Itu berarti hanya Tran satu-satunya orang yang bisa melihatnya sekarang. Ketika Tran bertanya apa maksud kualifikasi itu, si roh menjelaskan kalau ini semua ada hubungannya dengan garis keturunan. Tran mendesaknya untuk menjelaskan lebih rinci, tapi si pustakawan malah bercanda menyuruhnya bertanya pada orang tua. Tran terpaksa mengaku kalau dia yatim piatu, membuat si roh akhirnya setuju membantu memeriksa. Tapi pemeriksaan itu butuh persetujuan fisik, dan Tran pun mengangguk-gugup. Si pustakawan langsung memasukkan tangannya menembus dada Tran, lalu mengungkap fakta tentang garis keturunan pengejar dan pemburu, yang merupakan ciri khas keluarga Zaha. Namun secara mengejutkan, dia mendeteksi ada satu kekuatan rahasia lagi yang bercampur, menandakan Tran lahir dari perpaduan dua garis keturunan agung. Tran bertanya, apa jenis kekuatan rahasia itu? Tapi si pustakawan mengaku tidak tahu, karena segelnya masih terkunci. Menurutnya, hal seperti ini wajar terjadi pada kasus perpaduan keturunan. Dan segelnya nanti akan terbuka dengan sendirinya seiring bertambahnya kekuatan Tran. Hal ini membuktikan kecurigaan Tran kalau ibunya yang sangat cerdas itu bukanlah rakyat biasa, melainkan keturunan bangsawan. Tran pun
mengucapkan terima kasih dengan tulus atas bantuan berharga ini. Namun si pustakawan yang kesepian malah merayunya untuk tinggal di perpustakaan selama 1 bulan. Lagi sebagai tanda terima kasih. Setelah hari itu, Teran terus rajin belajar di sana ditemani si pustakawan. Setiap waktu, Teran sering bertanya tentang isi buku. Dan si roh selalu menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Hebatnya, roh itu menguasai various ilmu kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Dia bahkan mulai mengajari Teran hukum alam semesta, yang benar-benar membuat pikiran bocah itu terbuka lebar. Dia belajar bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme, dan pembusukan makhluk hidup terjadi karena aktivitas kuman. Teran pun sukses memahami prinsip dasar sains, seperti pembiasan cahaya, gesekan penghasil panas, hingga proses regenerasi luka tubuh. Setelah itu, dia langsung mencoba melakukan eksperimen tentang pembusukan alami, dan hasilnya benar-benar sukses besar. Berkat semua pengetahuan modern ini, kemampuan sihir Teran meningkat pesat. Hebat sekali bukan? Dia lalu berdiskusi dengan si pustakawan tentang teori barunya, bahwa para bangsawan sengaja memonopoli ilmu ini agar penyihir lain tidak bisa menandingi mereka. Si pustakawan pun akhirnya paham kenapa peradaban manusia malah semakin bodoh seiring waktu. Tanpa terasa 1 bulan sudah berlalu, dan tiba saatnya bagi Teran untuk pamit pergi. Sang pustakawan terkejut mendengarnya, sementara Teran menjelaskan kalau dia harus segera pergi, karena Rup sudah menyuruhnya pergi. Sang pustakawan pun histeris memohon ikut, lalu melompat memeluknya. Tapi tubuhnya malah menembus begitu saja, sungguh perpisahan yang bikin kita ikutan sedih. Kalian harus lihat ini. Turan minta izin pergi dari perpustakaan, tapi si penjaga melarang. Dia malah nawarin bakal ngerawat Turan kalau menetap, yang tentu saja langsung ditolak mentah-mentah. Sebelum cabut, Turan janji bakal sering mampir, karena masih banyak buku yang belum dibaca. Sambil mengemasi barang-barangnya, dia pun akhirnya resmi melangkah keluar dari kota itu. Berbekal peta curian, maksudnya peta dari perpustakaan. Turan tahu kalau markas keluarga Zahar di Gurun Enril itu letaknya di sebelah timur Orung. Turan memutuskan buat pergi ke Zahar demi mencari petunjuk tentang orang tuanya. Malam itu, dia berkemah santai di hutan karena merasa petunjuknya tidak akan lari kemana-mana. Sepanjang jalan, dia juga asyik membantai monster-monster pengganggu. Besoknya, dia melihat pemandangan aneh. Seekor kuda yang mati-matian melindungi majikannya yang pingsan dari serbuan 2 peri kegelapan. 2 peri itu kesal setengah mati karena cuma bisa didorong sama seekor kuda. Akhirnya, mereka pakai sihir hitam untuk membangkitkan monster mati demi mengalahkan si kuda. Turan cuma menonton dari balik semak-semak. Dia sempat ragu mau menolong atau tidak. Soalnya dia tidak tahu apa orang pingsan itu yang justru menyerang para peri duluan. Apalagi saat para peri itu memutuskan untuk memakan jasad manusia lain lagi memikirkan cara mengalahkan si kuda. Fakta kalau mereka itu kanibal langsung membuat Turan merasa sangat jijik. Nah, disinilah keputusannya dibuat. Turan langsung mengaktifkan mode senyapnya dengan sangat rapi. Dia melempar sebuah batu kecil ke arah salah satu peri kegelapan itu. Batu itu langsung memenggal kepala si peri seketika. Temannya panik setengah mati melihat kepala kawannya menggelinding. Lalu buru-buru mengumpulkan monster bangkitannya untuk menyerang balik Turan. Namun monster banteng besar di depannya melindungi peri itu dengan kepalanya yang keras. Banteng itu kemudian menyeruduk brutal ke arah Turan, menumbangkan pepohonan, tapi gagal mengenainya. Si peri panik karena paham betul bahayanya pengguna mutisinya. Lalu dia memakai salah satu binatang untuk melacak lokasi Turan. Turan pun terpaksa keluar dari persembunyiannya dan langsung dikepung monster. Turan merapal serangan api dan berhasil melenyapkan satu monster. Tapi sebelum sempat bersiap kembali, si banteng gila sudah menerjang ke arahnya. Untungnya, dia berhasil melompat menghindar. Turan panik menyadari kalau monster-monster ini sangat lincah. Dia bersyukur sudah menghabisi satu peri terlebih dahulu. Sialnya, tiba-tiba saja dia digigit monster dari arah belakang. Monster itu mengunci tumitnya dengan rahang kuat, dan saat Turan sibuk melepaskan diri, banteng tiba-tiba menyeruduknya hingga terbang menghantam pohon. Benturan keras itu membuatnya berteriak kesakitan. Turan batuk darah sebelum berlutut menahan rasa perih yang luar biasa. Si peri mengejek dan berjanji akan menyiksanya perlahan sebelum membunuhnya. Namun secara mendadak, situasi langsung berubah total.
Si kuda menendang wajah peri itu sampai tersungkur ke tanah. Si peri berteriak minta tolong, membuat monster-monster beralih mengeroyok si kuda dan mengabaikan Turan begitu saja. Itu adalah kesalahan fatal, karena Turan langsung melepaskan tebasan kuat yang memenggal kepala si peri kedua. Dengan matinya para peri, monster-monster itu pun lenyap, menyisakan Turan yang kelelahan. Kuda pintar itu menghampiri untuk memeriksa keadaannya secara langsung. Bayangkan, seekor kuda bisa sepeduli itu. Malam harinya, sang pemilik akhirnya terbangun dan terkejut mendapati sosok asing di hadapannya. Turan menyapa dengan santai, sementara pria itu langsung menuntut penjelasan tentang identitasnya. Turan pun menjelaskan kalau dia melihatnya diserang peri kegelapan. Makanya dia terpaksa menolongnya. Si kuda mendekat lalu dilus oleh sang majikan yang membisikkan kalau namanya adalah Tili. Turan langsung memuji kalau Tili adalah kuda hebat yang sangat setia kepada tuannya. Pria itu berterima kasih dan memperkenalkan diri sebagai Asis dari keluarga Bird. Turan gantian mengenalkan namanya, lalu bertanya apa alasan dia sampai diserang peri kegelapan. Asis menjelaskan kalau dia hanya sedang melakukan perjalanan ziarah bersama para pengawalnya. Sebelum tiba-tiba diserang tanpa alasan. Dia sering mendengar rumor buruk tentang ras lain, tapi tidak menyangka separah ini. Asis sempat menangis, lalu meminta maaf karena terlihat lemah di depan Turan. Dia mengaku baru saja kehilangan orang-orang yang sangat berharga dalam hidupnya selama penyerangan itu. Turan bertanya, apakah mereka keluarganya? Dan Asis menjawab kalau mereka adalah para ksatria dan pelayan setia yang menemaninya sepanjang perjalanan ziarah tersebut. Mereka mengasuh Asis sejak kecil, jadi sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Turan langsung menyimpulkan kalau Asis adalah orang baik, lalu menanyakan jumlah musuh yang menyerangnya. Karena Turan hanya membunuh 2 peri, Asis meyakinkan kalau semua penyerang lainnya sudah mati. Namun untuk memastikan situasi benar-benar aman dari intaian musuh lainnya, Turan menggunakan kemampuan pemindaiannya untuk memeriksa seluruh area sekitar demi memastikan tidak ada peri lain yang bersembunyi. Asis kemudian bertanya, apakah Turan memiliki urusan yang sangat mendesak? Turan menjawab kalau dia sendiri juga sedang melakukan perjalanan ziarah. Asis terkejut mengetahui orang sekuat Turan melakukan ziarah sendirian. Lalu menduga kalau dia adalah anak dari keluarga terpandang. Dia penasaran kenapa Turan sendirian. Tapi Turan menjawab kalau itu sulit dijelaskan sambil merendah bahwa dia sebenarnya tidak sekuat itu dan hanya beruntung saat bertarung. Dia mengaku hanya bisa menang lewat serangan mendadak serta bantuan dari Tili. Keduanya lalu saling mengeluarkan aura masing-masing untuk mengukur tingkat kekuatan sihir satu sama lain. Turan terkejut melihat kapasitas mana yang dimiliki Asis yang luar biasa besar. Dia sadar kapasitas mana Asis bisa saja melebihinya jika dia tidak menyerap energi dari para peri. Sebelumnya, Asis yakin kalau Turan adalah keturunan bangsawan dari garis darah yang kuat. Terlebih lagi, dia tahu potensi pertumbuhan Turan masih sangat jauh dari batas maksimalnya. Melihat Turan tidak punya tujuan pasti, Asis mengajak Turan ikut bersamanya ke kediaman Bird. Dia berjanji akan membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya dan mengawalnya pulang. Turan penasaran bagaimana cara Asis akan membalas jasanya tersebut. Disitulah Asis akhirnya mengungkap kalau keluarganya adalah para pembuat alat